bukan kepada Mirella. Namun kenyataannya yang bersangkutan mengajukan eksekusi untuk katanya digunakan keperluan dan kepentingan daripada Melody. Nggak tahu, baru tahu dari belakangan, baru tahu dari tetangga-tetangga pada ngomong, oh udah ada negosiasi di Sumarekon sama pendeta itu. Untuk tidak melakukan upaya hukum apapun, apalagi berani seperti di media dia sampaikan akan Dea Mirella ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan mobil mantan suaminya EL Ritonga. Lalu bagaimana dengan nasib Citra Ria setelah 2 hari mendekam di Lapas Paledang? Benarkah kuasa hukum Citra temukan sejumlah kejanggalan? Sedih, ya syok, pokoknya serba campur aduk lah perasaan ibu, ya Allah, sebagai orang tua tidak bisa dibicarakan lagi. Sakit hati ibu, benar-benar sakit hati ibu. Seperti apa Usi Sulistiawati dan Andika Pratama menjalani ibadah umroh di Tanah Suci? Jabal Rahmah, tempat yang dianggap mustajab ini pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan dunia. Semoga di tempat ini semua doa semoga berikan berdoa dengan apa dulu? Ayo yang lancar terus. Make foto ada bengkel. Masalah berat Lawan saya nih. Tanggalin. Kritis nanti. Lalu, benarkah pinangan Siti Nurhaliza untuk berduet dengan Cakra Khan membuat suami penyanyi dari negeri jiran itu terbakar cemburu? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 60 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Sejumlah kabar menghiasi jagat hiburan tanah air selama 1 pekan kemarin. Seperti apa keseriusan Nikita Willy dalam memperkarakan mantan kekasihnya Diego Michels? Lalu apa kata Ivan Gunawan tentang kabar kedekatannya dengan Ayu Ting Ting? Benarkah desainer satu ini siap menuju ke pelaminan untuk menggantikan Angie di hati Ayu? Lantas, apa kata EL Ritonga dengan ditetapkannya Dea Mirella sebagai tersangka? Saksikan seluruh kisahnya dalam berita terhangat yang dirangkum dalam 1 pekan di Celeb on Cam. Pemirsa, selama sepekan terakhir, sejumlah kabar menghias jagat hiburan tanah air. Mulai dari kemelut di tengah putusnya rajutan cinta Diego Michels dan Nikita Willy, teka-teki hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting, hingga ditetapkannya Dea Mirella sebagai tersangka atas laporan EL Ritonga dalam dugaan tindak penggelapan mobil. Dalam Celeb on Cam berikut ini. Kandasnya rajutan cinta Nikita Willy dengan Diego Michels memang bukan rahasia lagi. Tapi siapa sangka hal ini menimbulkan dampak yang membuat Nikita Willy berang. Sejumlah status Diego di akun Twitternya yang seakan menyindir Nikita Willy membuat artis cantik ini menggandeng Elsa Sharif sebagai kuasa hukum. Bukan tanpa alasan, Nikita tak segan memperkarakan mantan kekasihnya itu jika terus berkicau di akun Twitternya. Lalu, mengapa cinta yang dulu begitu menggebu kini bagai debu yang meniupkan kebencian? Jika kamu terus menjelekkan Nikita di media, terpaksa Nikita menempuh jalur hukum. Ingat, Nikita banyak bantu Diego dan namanya pacaran ya biar. Ya mungkin Nikita ninggalin Diego juga karena korban perasaan juga kan sama. Udah sekitar 1 bulan yang lalu. Udah nggak sama-sama, cuma memang kalau misalkan dari kemarin-kemarin ditanya aku masih atau enggak, aku jawabannya tetap ini baik-baik aja gitu, karena menurut aku putusnya suatu hubungan itu bukan hal yang penting untuk diumumkan gitu, jadi lebih ke aku dan keluarga aku dan dia juga yang tahu gitu. Jadi memang sengaja memang nggak tahu.
Jika Nikita Willy mengaku bahwa kandasnya hubungan mereka akibat jarak dan kurangnya komunikasi, lalu bagaimana dengan kabar yang menyebutkan ada perselingkuhan yang dilakukan Nikita? Benarkah Nikita tengah merajut kedekatan istimewa dengan Tristan Julio, adik Kevin Julio? Aku jujur aja sebenarnya juga kayaknya belum pernah kenalan secara langsung gitu. Makanya aku bingung lah kenapa tiba-tiba ada yang ngegosipin kayak gitu. Nggak ada, kita putus baik-baik, kita bertemu baik-baik dan berpisah baik-baik. Konflik di tengah kandasnya hubungan Nikita Willy dengan Diego Michels bertolak belakang dengan kisah asmara Ayu Ting Ting. Resmi menyandang status janda, kini ia dikabarkan tengah dekat dengan desainer Ivan Gunawan. Sejumlah foto seolah mengiyakan hubungan istimewa di antara mereka. Lalu, apa kata Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tentang kabar kedekatan mereka yang kian berhembus kencang? Kalau emang saya jodoh sama Ayu Ting Ting, alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, ya saya cari yang lain. Udah itu aja. Usahanya kayak Ivan gitu kan? Biasa aja gitu, sama kayak saya deket sama yang lain-lain gitu. Bukan cuma Aigun aja, banyak banget yang deket sama saya gitu. Tapi ya memang hanya sekedar deket ya deket. Kenapa emangnya? Maksudnya ya nggak ada yang spesial kayak gitu-gitu, enggak. Semuanya sama. Meski menyamarkan jawaban atas kedekatan mereka, tapi Ivan Gunawan juga Ayu Ting Ting tidak menampik jika mereka ingin menemukan pendamping hidup yang seia sekata menguntai cerita cinta. Lalu, akankah Ivan dan Ayu memulai cerita asmara di antara mereka? Usahanya saya akan mulai kampanye ke semua kota se-Indonesia. Ya, pokoknya akan ada kampanye. Pokoknya doain aja teman-teman. Aku nggak mau banyak berkomentar. Pokoknya setiap individu pasti pengen punya jodoh. Ya kan, mau siapapun. Mau sama Ayu Ting Ting, mau Ayu Ting Tong, mau Ayu Dok Dok juga, pokoknya siapa aja. Pokoknya doain aja. Kan saya bilang kalau untuk saat ini ya saya belum bisa untuk menjalin hubungan dengan siapapun gitu. Saya masih pengen lagi senang-senangnya, enak-enaknya ngurusin Bilkis. Pacarannya sama Bilkis aja. Hah? Saya sebagai manusia tidak bisa menargetkan, maksudnya saya kapan mulai pengen pacaran lagi atau mungkin pengen nikah gitu. Kan semua itu kan rencana Allah gitu. Saya sebagai manusia cuma ngikutin aja, yang jelas kalau untuk saat ini sih belum. Masih pengen konsentrasi buat Bilkis karir. Lain cerita Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan, lain lagi kemelut yang terus tumbuh antara Dea Mirela dengan EL Ritonga. Mantan suami istri ini terlibat konflik berkepanjangan. Tapi kini EL boleh tersenyum atas laporannya terhadap Dea dengan dugaan tindak penggelapan mobil. Polres Bekasi menetapkan status mantan istri EL Ritonga itu sebagai tersangka dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Bekasi Rabu pekan depan. Lalu, apa kata EL dengan status tersangka yang kini menyandang mantan istrinya itu? Mobil yang dipinjam Dea Mirela yang sampai saat ini tidak jelas kemana rimbanya, yang telah dilaporkan ke Polres Kota Bekasi, kemarin dinyatakan Dea Mirela berstatus tersangka. Kalau saya katakan itulah hukum. Jangan kita menantang hukum, petantang petenteng bahwa kebal hukum. Tidak ada kebal hukum di Indonesia ini. Silakan laporkan gitu. Suka selalu menantang saya, menantang, silakan laporkan. Gak akan bisa kok. Saya ini kok selalu berdalih. Inilah pembelajaran buat dia. Karena apa? Mobil diperlakukan seperti itu. Harta warisan dari ayah saya juga itu mobil. Udah, rumah pun dari warisan ayah saya juga ini diambil. Penggelapan 4 tahun. Ancamannya 4 tahun. Masalah di antara Dea dan EL Ritonga terus beranak pinak. Selain masalah mobil yang mengantarkan Dea sebagai tersangka, ada persoalan rumah mereka di Bekasi yang kini seolah menjadi rebutan. Rumah yang diakui EL sebagai rumahnya dan dibeli di tahun 1996 lalu bukanlah harta gono gini. Dan kemarahan EL Ritonga kian bertumpuk saat ia mengetahui bahwa rumah itu akan dijual oleh Dea Mirela. Lalu, benarkah EL akan kembali melaporkan mantan istrinya itu terkait persoalan rumah ini? EL Ritonga menyerahkan rumah ini kepada Melody, bukan kepada Dea Mirela. Namun kenyataannya yang bersangkutan mengajukan eksekusi untuk katanya digunakan
keperluan dan kepentingan daripada Meloni? Nggak tahu, baru tahu dari belakangan, baru tahu dari tetangga-tetangga pada ngomong, oh udah ada negosiasi di Sumarekon sama pendeta itu. Untuk tidak melakukan upaya hukum apapun, apalagi berani seperti di media dia sampaikan akan